Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama kalau kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul dan bertemu di ruangan ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selalu kita salam, kalau kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas limpahan kita dapat berkumpul dan bertemu di ruangan ini. Sebelumnya, selamat pagi Bapak, Ibu, Akang, Teteh semuanya dalam webinar ataupun acara pada siang hari ini, yang dimana diinisiasi oleh Sekolah Inovasi Pekerjaan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diinisiasi oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Yang dimana kegiatan kita pada siang hari ini yakni peran pekerja sosial atau peran tenaga kesejahteraan sosial dalam proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH yang insya Allah akan dipaparkan oleh pemateri dan juga narasumber yang cukup berpengalaman gitu, yang berpengalaman dalam bidangnya, yang dimana oleh Teh Septi Ayu Saputri SST. Beliau merupakan pendamping rehabilitasi sosial Provinsi Bangka Belitung, dan Akang atau Bapak Ramadan, pendamping rehabilitasi sosial Provinsi Kalimantan Utara. Nah, itu tadi perkenalan secara langsung gitu ya. Nah, sebelum kita memulai agenda kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi sudah di perkenalan secara langsung ya, di sini ada dua narasumber yang akan memaparkan materi yang sudah ada di poster Bapak Ibu masing-masing ya melihatnya, yang dimana akan dijelaskan peran pekerja sosial. Kedengaran. Peran pekerja sosial atau tenaga kesehatan sosial dalam proses pendampingan hukum bagi ABH gitu. Suaranya nggak kedengaran? Udah ya. Oke. Nah, sebelum itu di sini izinkan saya Muhammad Fela Sahulikam sebagai moderator akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan membacakan perkenalan singkat pemateri kita pada siang hari ini, yang dimana ada dua orang. Yang pertama dari Teh Septi Ayu Saputri dan sama Bapak Ramadan gitu ya, dimana Teh Septi Ayu Saputri bernama Septi Ayu Saputri SST, bertempat tinggal di Pangkal Pinang 10 September tahun 1992. Alamatnya di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akun sosmednya Ayu Septi. Pekerjaannya yakni sebagai seorang pekerja sosial pendampingan rehabilitasi sosial pada tahun 2015 sampai dengan hari ini, sampai dengan sekarang. Dan penempatan bekerja di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendidikan di kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, di mana dulunya bernama Sekolah Tinggi ya. Oke, di sini itu tadi perkenalan singkat dari Teh Septi, di mana di sini saya ingin memaparkan juga dari istri dari Kang Ramadan, bernama panggilan Rama, lahir di Bunju 30 April tahun 1987, berpendidikan di perguruan tinggi di Ekuitas Bandung, pengalaman bekerja yakni bekerja di Bank Syariah Mandiri Tarakan, yakni bekerja juga di Auto 2000 Bandung sebagai sales, yang dimana beliau juga sebagai pendamping rehabilitasi sosial di Kementerian Sosial, hobinya olahraga, voli, jogging, tenis, yang dimana beliau sudah menikah, memiliki anak satu gitu ya. Nah,
seperti itu. Nah, aku mau sapa-sapa dulu nih sama dua narasumber kita, yakni Teh Septi sama Teh Bapak atau Akang Ramadan. Oke, mungkin boleh open mic-nya. Oke. Oke, Oke, Halo, selamat pagi semua, halo. dengan Hikam ya, Hikam. oke. Iya, Hikam. panggilnya Bapak Akang nih, enaknya. Bebas saja. Boleh Bapak, boleh Kakak, boleh siapa aja, boleh. Mas juga boleh. Yang mana yang enak aja. Oke, ya. Akang aja kali ya, biar Boleh. biar kerasa Bandung-Bandungnya gitu lah. Iya, boleh, Karena boleh. ya Kang Karena dan alumninya dari Teh. Bandung ya, jadi boleh ya dipanggil Akang ya. Nah, itu biar terasa Akang tetehnya gitu ya, Siap. kesundaannya. Oke, nah tadi sudah diperkenalan nih. Bagaimana nih kabarnya, Mbak Kang Ramadan sama Teh Septi? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat juga. Oke, alhamdulillah sehat ya. Nah, dari Bapak Ibu bisa mendengarkan dan juga melihat gitu ya pemaparan dari kedua narasumber kita yang sangat keren gitu ya. Nanti bisa ditulis, dicatat, dan jangan lupa untuk disiapkan pertanyaan terbaiknya ya terkait dengan ini nih, peran mereka di dalam proses pendampingan anak berhadapan dengan hukum atau ABH gitu. Nah, mau yang mau memaparkan dari Kang Rama dulu atau Teh Septi nih kira-kira? Mungkin Mbak Ayu dulu yang ini, perkenalan dulu Mbak Ayu. Setelah itu saya nanti yang di awal. Mungkin Mbak Ayu bisa Ya, dulu, Mbak Ayu. boleh, silakan. Cek suaranya jelas nggak ya teman-teman? Jelas deh. Jelas, oke. Baik, Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua, di sini saya manggil teman-teman aja ya, karena kita rekan sejawat di sini. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan juga sama moderator, Kang Hikam ya, dan di sini saya berpartner sama rekan saya juga, Bang Ramadan yang berasal dari Kalimantan Utara. Sebelumnya, boleh dipanggil aja, nama saya Ayu, aslinya dari Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Belitung. Jadi izin rekan-rekan semua, teman-teman semua di sini kalau saya lihat pesertanya alhamdulillah ya udah mencapai 190 orang. Luar biasa antusiasnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di waktu weekend-nya. Dan di sini juga kalau saya lihat pesertanya itu banyak teman saya juga, ada seniornya juga, izin ada Mbak Nikmah, ada Teh Novi, dan ada siapa ini? Riza, dan ada Bang Yudi juga dari Kalimantan. Izin semuanya. Teman-teman, di sini saya sama Bang Ramadan hanya ingin saling berbagi informasi yang sudah kami lakukan dalam peran pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial selama kami berpraktek di lapangan untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi sebelumnya mohon izin juga apabila nanti ada penyampaian yang kurang tepat, tidak apa-apa, teman-teman silakan untuk menambahkan, karena di sini kita pada dasarnya sering belajar dan berbagi informasi. Untuk selanjutnya, pemaparan ini mungkin awalnya akan dijelaskan oleh Bang Ramadan, nanti selanjutnya akan saya bantu juga jelaskan untuk di sesi yang keduanya. Setelah itu nanti kita baru bisa sharing-sharing untuk berdasarkan pengalaman, dan teman-teman juga boleh juga sharing biar kita sama-sama memecahkan alternatif atau penanganan yang terbaik untuk anak, karena pada dasarnya asas dari pendampingan ABH ini untuk kepentingan yang terbaik untuk anak. Baik, mari kita berikan waktu untuk Bang Ramadan, dipersilakan. Oke, terima kasih Bayu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak langsung mengenalkan diri nggak enak ya, jadi ya langsung untuk bagian, tapi sebagian peserta saya banyak kenal juga ini, tapi nggak bisa saya sebutkan. Jadi langsung aja saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ramadan. Saya lahir di Pulau Bunyu di Kalimantan Utara.
tepatnya tanggal 30 April 1987. Saya alumninya dari Bandung, tapi saya non-kesos, jadi dulu alumni saya STIE Ekuitas Bandung di Jalan Suci. Tapi saya tahu dengan kampus STKS, dulu masih STKS ya, kalau sekarang namanya Poltek Kesos. Kampusnya di Dago, di Tanjakan di Dago. Jadi alhamdulillah sedikit tahu tentang Poltek Kesos. Ya kan? Pengalaman kerja, dulu saya sempat kerja di Bank Syariah Mandiri tahun 2012. Tahun 2013 saya pindah ke Bandung, sempat menjadi Auto 2000, kerja di Auto 2000 Setiabudi Bandung sebagai sales eksekutif private nasional TBK. Dan sekarang dari 2015 saya ada di pendamping Resos. Dulu 2015 namanya masih Sakti Peksos ya, Satuan Bakti Pekerja Sosial. Alhamdulillah sekalian saya juga mau sharing-sharing pengalaman sebagai orang yang awam dengan ilmu pekerja sosial, apalagi saya non-kesos, tapi alhamdulillah saya masih bisa bertahan dan menjadi pekerja sosial itu menurut saya sangat menyenangkan dan bisa banyak membantu orang. Mungkin bisa langsung masuk ke materi ya, Kang Hikam. Ya, sedikit boleh. cerita di saya ya, menjadi pendamping Resos. Ya kita sambil cerita-cerita aja, sharing aja. Tapi kita masuk sedikit materi aja. Boleh? Oh ya, saya lagi buka materinya dulu. Oke, sudah. Oh iya, penempatan saya di Kalimantan Utara saya lupa. Saya tugas menjadi tenaga kerja sosial di Kalimantan Utara ya. Di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Oke. Bang Rama, jelas nggak share screen-nya? Jelas. Jelas ya. Ya. Ini langsung ya. Oke, bisa kita mulai. Sini peran kerja sosial, tenaga kerja sosial dalam proses pendampingan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Sekarang istilah anak dulu bisa dibilang, maaf nih, anak-anak yang nakal atau ini sekarang disebutnya ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kita jelaskan masuk materi pertama, siapa anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Terus kedua, ada anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM, hak asasi manusia. Terus seseorang anak berarti setiap manusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat dalam konvensi hak anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Boleh next, Bayu. Latar belakang penanganan ABH, anak belum mengerti sepenuhnya bahwa Kasih pindah begini. Halo, ini jaringannya ya? Dari Kang Rama.
Ya Teh ya, ya Ayu ya. melanggar hukum dan bisa diproses oleh hukum. Terus yang kedua, maka anak belum dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban tindakannya pelanggaran. Pertimbangan sosiologis, psikologis, pedagogis, pasal 21 usia 12 tahun. Masih lemahnya kemampuan anak dan remaja dalam menghitung resiko dan mengembalikan impuls akibat proses biologis di otak dan tubuhnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada ABH. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan pendekatan restoratif justice dan di versi yang dianggap lebih adil untuk menyelesaikan kasus anak. Boleh Mbak Yu, selanjutnya. Next. Next Mbak Yu. Halo, Mbak Yu, next. Oh ya. Asas dalam sistem peradilan pidana anak atau SPPA, perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, profesional, perampasan kemerdekaan dan pemindahan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Ya, ini ada asas dalam SPPA ya. Next. Enggak itu. Mandat Undang-Undang SPPA kepada Peksos atau TKS, peran kerja sosial dan tenaga kerja sosial dalam proses diversi di pasal 8, LPKS menerima rujukan ABH hasil putusan diversi pasal 10 dan 11, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, nomor 18, pasal 18, peran pekerja sosial dalam putusan tindakan pada anak di bawah 12 tahun, pasal 21, pekerja sosial mendampingi anak korban dan anak saksi dalam proses pemeriksaan, pasal 23, memberikan pertimbangan atau saran, membuat laporan sosial dan penyidikan anak korban dan anak saksi, pasal 27. LPKS dapat menerima penempatan tahanan, pasal 30. Untuk melindungi keamanan anak dan dapat dilakukan penempatan anak di LPKS, pasal 32. 9. Dalam hal tidak terdapat lapas atau penahanan yang dilakukan, penahanan dapat dilakukan di LPKS tempat, pasal 33. Pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai pendamping, pasal 55, Peksos mendampingi anak korban dan anak saksi dalam pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, pasal 58, kompetensi sertifikasi pekerja sosial profesional, pasal 66, 67, 68, LPKS menerima rujukan putusan tindakan pada anak, pasal 82, LPKS melaksanakan layanan rehabilitasi sosial pada anak korban dan anak saksi, pasal 90, LPKS menerima rujukan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak saksi dan anak korban, pasal 91. LPKS menerima pelimpahan anak sipil dan atau anak negara pada saat undang-undang diberlakukan. Dalam waktu paling lama 5 tahun, Kementerian Sosial wajib membangun lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial LPKS, pasal 105. Next. Pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan. Retributive justice menekankan keadilan pada pembalasan, anak sebagai objek, penyelesaian masalah hukum tidak seimbang. Ini mulai bergeser, ini paradigma sudut pandang dari, kalau kita lihat dari dari masyarakat, pelan-pelan mulai bergeser menjadi sekarang, jadi bergeser setelah retributive justice
menjadi restitutive justice, yaitu menekan keadilan atau pemberian ganti rugi. Terus yang sekarang adalah restorative justice, menekankan keadilan pada perbaikan atau pemulihan keadaan, berorientasi pada korban, memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan bertanggung jawab, memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk mengurangi pemusuhan dan kebencian, dan melibatkan anggota dalam upaya pemulihan. Setelah itu, yuk bisa geser yuk. Oh ya, keadilan restoratif itu adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi keadilan restoratif ini, kalau pengalaman saya menangani kasus di lapangan, ini belum sampai laporan ke kantor polisi ya. Jadi kasusnya itu kita mediasi antara korban dan pelaku dan menemukan titik temu untuk perdamaian. Itu untuk keadilan restoratif. Terus kalau diversi, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kalau diversi ini kita lakukan setelah ada laporan, kita lakukan diversi, di situ ada korban, pelaku, terus ada pekerja sosial, polisi, orang tua, bahkan dan ada Bapas juga ya, Badan Pelayanan Masyarakat dari Kemenkumham. Nah, itu baru bisa dilakukan diversi. Setelah itu, tujuan diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar dari proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kategori ABH pelaku di atas umur 12 tahun hingga di bawah 18 tahun, kurang sehari. Kalau korban itu di bawah 18 tahun, saksi di bawah 18 tahun. Dari saya sampai di situ, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu ya. Mbak Ayu boleh dilanjutkan, Kak Ayu? Iya. Baik, terima kasih Bang Rama. Saya tangkap ya untuk lanjutannya. Jadi teman-teman tadi dari Bang Rama sudah ada penjelasan juga ya untuk dari pengertian anak gitu. Jadi pengertian anak pun ada berbagai macam referensi ya teman-teman ya, bukan hanya untuk dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan diketahui juga kalau Undang-Undang 35 Tahun 2014 itu adalah perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Nah, untuk kategori ABH tadi kan sudah dijelaskan juga kalau ABH itu sebenarnya itu ada tiga kategori ya, anak pelaku, anak korban, anak saksi. Nah, untuk anak pelaku sendiri, untuk lebih enaknya tuh kalau kita bisa menyebutnya itu kategori anak aja, tanpa ada embel-embel pelaku di belakangnya atau anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, kalau di Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012, Sistem Pidana Peradilan Anak, itu ABH itu adalah yang berusia 12 tahun dan belum 18 tahun. Dibedakan dengan pengertian yang berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu anak yang masih dalam kandungan dan belum berusia 18 tahun. Bukan berarti, tadi penjelasannya, berarti kalau 12 tahun sampai 18 tahun, kalau di bawah 12 tahun bukan menjadi anak ABH, tapi ada perlakuannya tersendiri untuk penanganan kasus anak yang menjadi berkonflik dengan hukum, tapi usianya di bawah 12 tahun. Nah, jadi gini teman-teman, untuk kategori ABH tadi berdasarkan usianya. Tindakan melawan hukumnya, kalau dia di bawah 12 tahun, segala bentuk tindakan melawan hukum tidak diproses melalui peradilan, tetapi diselesaikan. Dalam artian memang secara undang-undang anak usia 12 tahun itu tidak bisa untuk dirujuk pembinaan di LPKA. Dan selanjutnya
Kalau untuk anak yang usianya 12 tahun sampai 14 tahun dibedakan antara sanksi pidana 7 tahun dan lebih dari 7 tahun tidak boleh ditahan. Nah, jadi anak-anak yang usianya melakukan tindak pidana usianya 12 tahun sampai 14 tahun itu tidak boleh ditahan. Tetapi kita lihat dulu dari keselamatan anak juga, karena saya pernah menangani kasus anak itu usianya rentang 12 sampai 14 tahun, tetapi dia melakukan seperti tindakan pengeroyokan. Nah, itu kan berarti korbannya kan masih ada rasa dendam. Takutnya demi keselamatan si anak yang menjadi pelaku ini, itu juga kita pikirkan juga. Takutnya kalau anak ini tidak ditahan dengan jaminan orang tua dan tinggal bersama orang tua, takutnya itu dari pihak korban maupun dari keluarga korban maupun dari sekitar korban itu pengen bertemu dengan anak dan melakukan pembalasan. Itu juga kita harus perhatikan. Jadi bukan hanya keselamatan anak korban, tapi keselamatan anak sebagai pelaku juga harus kita perhatikan. Selanjutnya itu adalah anak yang kategori 14 tahun dan di bawah 18 tahun. Dibedakan juga antara sanksinya itu 7 tahun dan lebih dari 7 tahun. Nah, teman-teman, tadi juga dijelaskan sama Bang Rama bahwa diversi itu adalah penyelesaian perkara untuk tidak dibawa ke dalam peradilan. Nah, di sini teman-teman juga harus ketahui juga bahwa ada beberapa diversi itu tingkatannya. Diversi itu tingkatan itu ada 3 kali, teman-teman. Ada di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, dan tingkat pengadilan. Nah, ketika misalkan kasus itu dilakukan diversi di tingkat kepolisian, dan ternyata hasil kesepakatannya itu adalah berdamai, itu berarti kasusnya selesai. Tidak akan dilanjutkan ke pengadilan. Nah, beda dengan kasus yang di mana apabila diversi di tingkat kepolisian dia gagal, nanti akan naik lagi kasusnya itu di tingkat kejaksaan. Nah, di tingkat kejaksaan itu akan dilakukan diversi kembali untuk kesepakatan. Siapa tahu dari pihak korban dan pelaku itu ada niat untuk berdamai. Nah, apabila itu tidak berhasil, nanti akan dinaikkan lagi diversinya di tingkat pengadilan. Ketika di tingkat pengadilan tidak berhasil juga, diversinya itu barulah nanti naik ke persidangan. Jadi ada tahap-tahap yang harus dilewati, dan tidak semua kasus itu langsung ke pengadilan, tapi ada kasus yang memang kita harus melewati tahap-tahap diversi tersebut. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang kasus yang langsung naik ke pengadilan itu adalah tindak pidananya tuh di atas 7 tahun. Itu tidak melewati proses diversi lagi. Seperti itu. Dan gimana kalau seandainya anak yang melakukan tindak pidananya berulang, residivis. Nah, jadi kebanyakan paradigma yang ada di masyarakat itu bahwa kalau anak itu nggak akan dipenjara sebagai pelaku. Itu salah. Sebenarnya ketika anak melakukan tindak pidana, mereka itu dimaafkan sebanyak 3 kali. Itu kalau di versi saya sendiri. Karena kenapa? Ada di versi yang tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, dan tingkat pengadilan. Tetapi kalau misalkan dia, walaupun sudah di versinya berhasil, baik di 3 tingkatan tersebut, dan beberapa bulannya dia melakukan tindak pidana lagi, itu tidak ada lagi kata maafnya. Dan itu kasusnya langsung naik ke pengadilan, karena anak tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana di bulan-bulan sebelumnya ataupun di tahun-tahun sebelumnya. Lanjut ya. Nah, ini kalau untuk penyelesaian kasus di bawah 12 tahun itu kalau secara undang-undang, teman-temannya ini yang berbicara secara undang-undang ya. Itu pasal 21 bahwa anak itu dikembalikan orang tua atau dititipkan di LPKS. LPKS ini adalah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, di mana tempat rehabilitasi untuk anak berhadapan dengan hukum. Nah, untuk tahap rehabnya ini itu selama 6 bulan dan bisa diperpanjang. Diperpanjang dalam artian adalah apabila ternyata selama proses rehabilitasi selama 6 bulan dan ternyata dari pekerja sosial yang ada di LPKS tersebut merasa melakukan reassessment kembali, melihat dari case record-nya, melihat dari proses perkembangan selama rehabilitasi, dan ternyata memang masih perlu untuk dilakukan rehabilitasi, itu bisa dilanjutkan. Atau misalkan ada dari putusan pengadilan di mana anak tersebut harus direhab misalnya selama 1 tahun, itu berarti memang dilaksanakan selama 1 tahun karena berdasarkan dari putusan hakim. Kalau untuk penyelesaian ABH yang usianya 12-14 tahun, sanksi pidana kurang dari 7 tahun, itu
APH ini teman-teman adalah aparat penegak hukum. Itu ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada PK Bapas. Dan kalau dari pekerja sosial maupun TKS itu adalah profesi profesional. Nah, di sini apabila ada anak yang melakukan tindak pidana di bawah 7 tahun, hukumannya itu APH wajib melakukan upaya diversi. Itu hukumnya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Maaf ya teman-teman, ada iklan tadi lewat di depan rumah. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Nah, hasil diversi itu dapat dititipkan di lembaga kesejahteraan sosial yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga, hampir sama dengan yang pemberlakuan tindakannya itu di anak yang 12 tahun ke bawah. Nah, apabila sanksi pidana 7 tahun lebih, proses pengadilan dan putusannya itu juga berupa tindakan. Nah, kawan-kawan divisi jadi di SPPA itu kan ada juga untuk yang pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak ya, LPKA. LPKA ini kalau saya sendiri berpikir itu hampir sama dengan kita di pengasuhan alternatif, teman-teman. Jadi kalau di pengasuhan alternatif itu adalah panti, LKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak itu adalah alternatif terakhir kita untuk merujuk anak. Begitu juga dengan LPKA. Ketika pemutusan di LPKA itu berarti APH-nya, pekerja sosialnya, ataupun TKS-nya itu sudah memikirkan hal-hal yang terbaik demi kepentingan anak, kenapa pada akhirnya anak ini harus dirujuk ataupun ditetapkan pembinaan di LPKA. Selanjutnya, penyelesaian ABH usia 14 tahun sampai 18 tahun. Sanksi pidananya sama ya, teman-teman. Kalau di bawah 7 tahun, walaupun usianya 14 tahun sampai 18 tahun, sebelum 18 tahun itu diupayakan diversi. Ditetapkan juga diversi itu bisa di lembaga kesejahteraan sosial ataupun tindakan untuk pertanggungjawaban, misalkan pelayan masyarakat, terus untuk dia sekolah, dan atau misalkan diikut sertakan di balai latihan kerja juga bisa. Dan untuk yang sanksi pidana di atas 7 tahun itu memang tidak ada diupayakan diversi lagi, tapi langsung ke pengadilan, sama juga aturannya dengan usia yang 12 tahun sama 14 tahun. Hanya dibedakan saja, kalau 12 tahun dan 14 tahun itu anaknya itu tidak bisa ditahan, tapi ada beberapa waktu atau beberapa slot di mana anak bisa untuk bukan ditahan, tapi diamankan untuk keselamatan anak. Berbeda juga dengan yang 12 tahun ke bawah, memang tindakan hukum adalah anak tindakan penitipan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Nah, di sini, bentar, slide-nya saya nggak begitu kebaca. Nah, di sini baru kita bicara tentang peran pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman, di sini juga sudah diamanatkan banget ya, tadi ya dijelaskan sama Bang Rama bahwa di Undang-Undang SPPA itu sangat jelas sekali bahwa profesi kita itu sangat diperlukan di sistem peradilan pidana anak. Nah, kalau untuk anak pelaku, anak ABH ataupun anak yang berkonflik dengan hukum, biasanya itu didampingi oleh PK Bapas, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Sedangkan untuk anak korban dan anak saksi itu wajib didampingi oleh pekerja sosial. Itu dituangkan di pasal-pasal yang ada di SPPA. Nah, terkadang untuk di lapangannya tersendiri bahwa Peksos juga diminta oleh pihak penyidik ataupun APH itu untuk mendampingi anak pelaku gitu, dan membuat juga laporan sosial. Nah, di sini adalah alat kita dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum adalah laporan sosialnya. Laporan sosial kita ini sangat-sangat dipertimbangkan oleh para APH untuk memutuskan apa yang terbaik buat anak dan kepentingan bagi anak, baik itu anak pelaku maupun anak korban dan anak saksi. Sedangkan kalau di PK Bapas itu namanya adalah litmas. Kalau dibaca isi litmas sama laporan sosial itu hampir sama teman-teman, tapi mempunyai perbedaan yang signifikan juga kalau menurut saya. Karena kalau pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial itu ketika melakukan asesmen itu bukan hanya berfokus kepada anak, tetapi juga kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada teman sebayanya, dan stakeholder yang ada di sekitarnya, misalkan tokoh masyarakat dan segala macam.
Nah, untuk ABH sendiri, Peksos itu dilibatkan dalam diversi. Kalau bahasa kita itu diversi itu kayak musyawarah mufakat teman-teman, hanya dia ditetapkan dalam proses peradilan. Ada penetapannya dari pengadilan, bukan hanya surat satu lembar ditandatangan pakai materai sudah kita damai, tidak. Tapi kalau diversi itu ada penetapan pengadilannya. Terus ikut serta dalam pemutusan untuk anak di bawah 12 tahun. Karena kenapa? Banyak sekali teman-temannya kasus di mana anak yang di bawah 12 tahun itu sudah melakukan tindak pidana yang bisa dikatakan, kok bisa ya anak usia 12 tahun bisa melakukan tindakan pembunuhan, pembunuhan rencana, dan kekerasan seksual, dan lain-lainnya gitu. Membuat laporan perkembangan. Laporan perkembangan ini adalah berbeda dengan laporan sosial ya, karena ini bersifatnya berkala. Laporan perkembangan adalah ketika anak itu memang sudah dikembalikan orang tua ataupun dititipkan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, itu setiap bulan ataupun misalnya tergantung sikon ya, biasanya ada triwulan atau ke setiap bulan itu harus ada laporan perkembangannya. Jadi kita tahu nih rehabilitasi anak ini berjalan dengan sesuai dengan rencana intervensi kita atau tidak, seperti itu. Nah, kalau untuk anak korban dan saksi, melakukan penjauhan pendampingan pada proses penyidikan. Nah, ini adalah biasanya teman-teman juga pasti tahu ketika ada kasus masuk ke kepolisian, polisi pasti langsung menelpon Peksosnya atau TKS-nya, tenaga kesejahteraan sosial, untuk melakukan pendampingan dan melakukan asesmen dan membuat laporan sosial. Nah, ini yang paling sangat ditekankan, karena gini, laporan sosial kita itu bukan hanya dibaca saja sama penyidik, tetapi laporan sosial kita itu memang masuk ke dalam berkas-berkas untuk proses pidana perlindungan anak. Jadi dari polisi membaca, jaksa membaca, Bapas pun membaca juga, dan hakim juga membaca apa rekomendasi kita terhadap anak tersebut. Nah, menerima penitipan dan rujukan. Nah, menerima titipan dan rujukan ini adalah seperti di kota kabupaten pasti mempunyai UPTD ataupun misal RTKS ya. Dan untuk penitipan anak, kalau kita tahu, kalau di Kumham memang untuk LPAS masih sedikit, begitu juga dengan LPKS. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Sosial terkait untuk menerima penitipan dan rujukan anak ini. Karena kalau pekerja sosial maupun tenaga kesejahteraan sosial itu tidak bisa bekerja sendiri, teman-teman, kita tetap harus menggandeng stakeholder ataupun para profesional ahlinya untuk menangani proses ABH ini. Nah, ini kalau berdasarkan di undang-undang, pekerja sosial tugasnya itu apa saja? Membantu dan membimbing, melindungi, mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial, mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial, menjadi sahabat anak. Nah, ini teman-teman, sahabat anak saya tekankan kenapa anak ketika dia berhadapan dengan APH, itu biasanya mereka cute, dalam artian mereka takut, karena kesannya seperti diinterogasi. Tapi kalau kita, pekerja sosial, ataupun tenaga kesejahteraan sosial yang sudah mempunyai skill, gimana cara kita melakukan pendekatan anak dan menganggap anak itu adalah anak, bukan dia anak pelaku. Tapi kita jangan pernah berpikir bahwa, oh ini anaknya jahat ya, gitu. Tapi kita berpikir ini anak. Anak menjadi pelaku itu, sebenarnya mereka adalah juga anak korban. Kenapa? Mereka mempunyai pasti masalah-masalah yang sebelumnya kita tidak ketahui. Makanya tugas pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial ini sangat kompleks ya, dan sangat penting, karena kita akan menggali kenapa anak ini kok bisa melakukan tindak pidana ini. Yang notabene kasus-kasus sekarang itu banyak sekali yang di luar nalar kita sebagai orang dewasa. Selanjutnya, membuat dan menyampaikan laporan kepada PK Bapas mengenai hasil dari laporan sosial kita tadi. Dan karena itu menjadi pertimbangan juga bagi jaksa dan hakim untuk memutuskan putusan nanti. Memberikan pertimbangan juga mendampingi penyerahan anak kepada orang tua. Nah, jadi apabila misalkan anak hasil diversinya adalah kembali ke orang tua, berarti kita mendampingi. Ataupun misalkan ada pelimpahan berkas dari kepolisian dan kejaksaan, itu biasanya pekerja sosial juga mendampingi orang tuanya dan anak dalam proses pelimpahan tadi. Terus melakukan pendekatan juga terhadap masyarakat dan lingkungan.
Nah, teman-teman, permasalahan anak ini kita tidak hanya berfokus kepada anaknya saja, tetapi kepada orang tua, keluarga besarnya, dan lingkungan sekitarnya. Apalagi di usia anak ini terutama ke teman-teman sebayanya. Saya sendiri biasanya kalau lagi asesmen, itu saya tanya teman dekatnya siapa. Karena kenapa? Itu menjadi kadang-kadang anak-anak itu untuk curhat ke orang tua itu dia segan ataupun tidak nyaman, tetapi mereka lebih nyaman untuk curhat kepada teman sebayanya. Jadi kita harus tahu tuh lingkungannya, teman sebaya, teman terdekatnya ataupun saudara yang menurut dia nyaman untuk bercerita. Nah, ketika kita sudah tahu siapa orangnya, kita melakukan pendekatan lagi ke orang tersebut. Berarti kita bukan hanya untuk melakukan asesmen itu terhadap anak saja, tetapi lingkungan dan teman-teman terdekatnya. Kalau ini perannya hampir sama ya teman-teman yang tadi, bahwa pekerja sosial memang harus mendampingi anak dalam setiap proses hukumnya sampai proses persidangan maupun biasanya juga itu dalam proses eksekusi ketika anak dirujuk di LPKS atau LPKA, pekerja sosial juga biasanya dilibatkan untuk hadir. Nah, di poin 2 itu dalam setiap pemeriksaan ataupun BAP biasanya kita dengar itu anak korban atau anak saksi itu wajib didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak atau pekerja sosial. Beberapa bulan lalu, kalau nggak salah itu akhir tahun, saya ada kasus ya teman-teman, itu adalah anak korban kekerasan seksual, persetubuhan oleh ayah kandungnya, ketika proses persidangan dengan agenda kesaksian korban. Nah, anak ini ternyata takut gitu. Padahal di situ ada orang tuanya, tapi dia meminta sama jaksa, dia nggak mau didampingin oleh orang tuanya, tapi dia mau didampingi oleh saya sendiri. Ketika waktu diminta keterangan didampingi oleh orang tuanya, anak ini malah berbohong kalau bapaknya tidak melakukan persetubuhan tersebut, yang melakukan itu adalah orang lain. Jadi jaksa itu langsung seperti memberi kode dengan saya bahwa oh berarti dia nggak takut nih kalau sama orang tuanya, bukan takut, tapi dia tidak bisa lepas untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Akhirnya saya mendampingi, duduk di depan di samping anak, dan kita kasih penguatan. Penguatan ini sebenarnya kita bukan, Dek, kita bisik-bisik aja. Dek, bicara dengan jujur sambil memberi penenangan dengan kita mentouch ya, menyentuh tubuh anak karena dia merasa nyaman dengan kita, dan dia akan berbicara dengan jujur. Dan alhamdulillah kasus yang kemarin itu anak itu akhirnya berkata dengan jujur. Kenapa? Karena kebanyakan anak itu segan dan takut menceritakan hal yang sensitif ketika ada orang tuanya, makanya kita harus bertanya juga kepada anak, nanti kamu mau didampingi oleh siapa? Orang tuakah atau kita sebagai pekerja sosial maupun PKS? Nah, teman-teman, di pasal 27 ya, koordinasi dalam proses penyidikan. Jadi tadi saya juga ada selentingan sedikit bahwa pekerja sosial itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya, bahwa kita juga harus saling kerjasama dengan beberapa para ahli dan stakeholder untuk dalam penanganan ini. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik itu wajib meminta pertimbangan atau saran dari PK Bapas. Dalam hal ini dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan juga dari para ahli pendidik seperti dari pendidik, psikolog, psikiater, tokoh agama, dan pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial profesional. Dalam hal ini juga pemeriksaan terhadap ABH dan saksi, penyidik itu wajib meminta laporan sosialnya. Jadi ketika kita sudah ditelepon oleh penyidik untuk melakukan pendampingan, kita melakukan asesmen, saya jamin berapa hari kemudian itu teman-teman akan ditagih sama penyidik mana nih laporan sosialnya, karena itu sangat penting untuk pertimbangan anak dalam proses peradilan pidana anak. Nah, teman-teman selanjutnya dalam proses penuntutan persidangan. Tadi saya sudah sharing ya teman-teman ya terkait pengalaman saya bahwa penguatan kepada keluarga itu sangat penting. Hanya karena kenapa? Karena kalau menjadi keluarga korban itu pasti pengen si pelaku itu mendapat hukuman yang setimpal.
Apalagi kalau misalnya korban itu sampai orang tua korban sampai kehilangan nyawa anaknya, itu mereka pasti pengen sekali anak itu pelaku juga nyawa diganti nyawa. Nah, di sini peran kita sangat penting. Karena kenapa? Karena Indonesia adalah negara hukum di mana memang kita harus berpatokan dengan hukum. Jadi bagaimana caranya kita untuk memberikan penguatan terhadap keluarga ini? Penguatannya ini memang sulit, teman-teman, karena kalau kita memposisikan kita sendiri ya sebagai keluarga korban mungkin tidak akan bisa untuk logowo. Tapi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial itu skill-nya diuji banget ketika harus mendampingi keluarga korban dan untuk menerima apapun putusan persidangan. Penguatannya kadang-kadang juga keluarga korban takut untuk datang ke persidangan ataupun takutnya emosional. Masuk ke persidangan malah marah-marah. Dan itu tugas kita untuk sebelum masuk ke persidangan kita sudah mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di persidangan. Selanjutnya, proses diversi, reintegrasi juga sama. Kita terlibat dalam proses diversi, baik diversi tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, maupun tingkat pengadilan, kita mengikuti semua sampai proses persidangan dan putusan persidangan. Nah, kalau untuk reintegrasi ini adalah proses di mana kita melihat anak itu untuk kembali ke keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, di sini penyiapan kita untuk anak kembali ke keluarga dan lingkungan sekitar itu adalah kenapa tadi kita juga melakukan sebelumnya ketika menyusun laporan sosial itu kita juga mengaksesmen lingkungan sekitarnya. Itu sangat penting karena kenapa? Biar kita tahu rencana-rencana intervensi apa saja yang akan kita jalankan ketika anak sudah kembali ke masyarakat. Stigma sampai saat ini itu masih sangat lekat di masyarakat. Oh, itu anak napi ya, mantan napi ya gitu. Oh, ini tuh anak pelaku ya. Pernah pengeroyokannya. Itu tuh sangat apa ya? Sangat rentan terjadi di masyarakat. Karena kenapa? Ketika stigma ataupun labeling itu masih melekat ke anak, takutnya anak di mana sudah melakukan rehabilitasi sosial, selama masa rehab dia sudah baik, ada perubahan perilakunya, dan ternyata kembali ke masyarakat karena memiliki label tadi dan stigma tadi, dia akan kembali lagi melakukan tindak pidana. Berpikirnya, oh aku udah dianggap jelek nih, ngapain juga harus berubah yang baik. Nah itu tugas pekerja sosial juga. Di sini, untuk reintegrasi itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita bisa kerjasama juga dengan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal anak-anak. Contoh, itu ada pekerja sosial masyarakat, ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, ada ketua RT, ada ketua RW, dan ada juga tokoh masyarakat yang bisa kita ajak kerjasama untuk memantau atau mengkondisikan lingkungan sekitar tadi, biar anak ketika kembali ke lingkungannya, dia bisa untuk beraktivitas seperti biasa, dan tidak dianggap labeling sebagai anak jahat atau anak nakal. Selanjutnya itu tahap pasca putusan. Sama ya teman-teman, tadi kembali ke orang tua ada, penyiapan anak tadi, penyiapan keluarga tadi, dan penyiapan lingkungan sosialnya tadi. Kalau untuk pidana bersyarat ini itu di ranahnya Kumham ya untuk pengertiannya, cuma sama juga harus menyiapkan juga anaknya siap untuk kembali ke masyarakat, kembali ke keluarganya, lingkungan sosialnya baik, dan berkoordinasi dengan pihak Bapas dalam proses perkembangan untuk memantau anak itu. Nah, ini adalah teman-teman adalah alat kita. Kalau saya bilang inilah senjata kita. Kalau polisi itu mungkin pakai ini ya, pakai pistol ya. Kalau kita ini senjata kita dalam proses pidana anak. Laporan sosial. Laporan sosial itu beragam-ragam ya isinya sesuai dengan kebutuhan. Hanya untuk cangkupan secara umum itu adalah latar belakang masalahnya, kebutuhan ABH-nya, identitas anaknya, anak, keluarga, bukunya itu tadi wadah itu, ayah, ibu, kerjaan dan segala macam, situasi keluarga, fungsi fisik dan kesehatannya, kesehatan fisiknya bagaimana, apakah dia ada luka, ada tato, ataupun misalnya ada riwayat sakit asma dan segala macam, itu kita harus tuangkan di laporan sosial. Terus fungsi intelektualnya, nah bagaimana kalau intelektual ini biasanya itu ada kita melihat dari sisi pendidikannya, apakah ada pernah tidak naik kelas, ataukah putus sekolah, ataukah misal memang anak tersebut, mohon maaf, adalah seorang
anak disabilitas intelektual. Nah, kalau misalnya ada anak korban disabilitas intelektual, kita harus bekerja sama dengan psikiater untuk melihat tingkat intelektualnya tuh di persentase berapa, fungsi emosionalnya. Terus relasinya juga antara orang dan relasi sosialnya. Antara orang ini, antara dia dengan keluarga, dengan kakak abangnya, dengan lingkungan sekitar maupun teman sebayanya. Terus juga ada juga penjelasan tentang agama dan spiritual anak, ekonomi dan kondisi tempat tinggal anak, kebutuhan pelayanan sesuai hak anak, risiko-risiko dari hak anak jika memang anak itu harus ditempatkan di LPKA. Terus informasi pelayanan lembaga yang akan dirujuk dan lain-lain. Nah, kalau di pekerja sosial sendiri dan tenaga kesejahteraan sosial sendiri ya banyak sekali cara-cara kita untuk menggali informasi, melakukan asesmen terhadap anak. Banyak sekali tools-toolsnya. Tools-toolsnya itu salah satu contohnya itu adalah BPSS, Biopsychosocial Spiritual. Kita juga bisa menggunakan genogram, ecomap, terus bisa juga history map, dan segala macam. Jadi apapun yang ada, yang kita dapat informasi terkait anak, itu kita tuangkan semua di laporan sosial. Jadi kita tahu, oh ternyata anak itu emosional seperti ini. Terus ternyata dia melakukan pencurian, misalkan ternyata ekonominya adalah ekonomi yang menengah ke bawah, sedangkan dia pengen sesuatu pada akhirnya dia mencuri. Dan dari laporan sosial ini, itu ditandatangani oleh pekerja sosial atau EPKS dan ditandatangani juga oleh dinas sosial yang terkait ataupun yang tempat kita bekerja. Karena kenapa? Memang instansinya itu yang biasanya diminta itu agar berdasarkan dari pekerja sosial maupun TKS yang ada di dinas sosial. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk membuat laporan sosial ini kita tidak bisa hanya singkat, padat, dan jelas ya, hanya 2 lembar ataupun misalnya hanya 3 lembar, karena kenapa? Laporan sosial kita ini sangat diperhitungkan untuk masa depan dan kepentingan terbaik untuk anak. Selanjutnya, terima kasih. Kang MC ya? Oke, baik. Iya. Siap. Baik, teman-teman, terima Masya kasih ya materinya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang. Semoga materinya itu bermanfaat dan kita boleh saling sharing, teman-teman. Kita saling belajar. Terima kasih. Ya, dipersilakan Mas MC-nya. Ya, terima kasih Teh Ayu dan juga Kang Rama tadi, Masya Allah banget. Materinya tuh sangat-sangat kayak, wah, keren banget ini materinya. Nah, di sini ada, nah mungkin boleh di-share nanti ya Teh ya. Dan juga ini ada yang resen, boleh Bang Rizal Al Hasan. Cuman yang harus kopi kita juga langsung tadi itu Tanya. halo langsung lansia kemana, langsung saat kemana, langsung Izin bertanya. halo harus kalau masuk Kali ya. screenshot, jangan hanya foto-foto bergaya aja. Halo. Izin bertanya. Ya, boleh. Bertanya. Kita dengarkan. Saya Rizal dari Gorontalo, Pak. Halo. Ya, boleh Kang, dipersilakan. Sudah terdengar. Baik, perkenalkan nama saya Rizal. Saya ex-aktif Exos. Saat ini sudah menjadi tenaga kesejahteraan sosial. Jadi kalau kita mengacu mengenai tugas kita sebagai TKS itu kan rujukan kita ada di undang-undang tentang pekerja sosial, juga ada pada undang-undang sistem peradilan pidana anak, yaitu pada pasal 63 bahwa petugas kemasyarakatan itu ada TKS. Berarti memang TKS itu sangat penting. Mungkin singkat saja Pak, cuma 2 hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini berkaitan dengan Undang-Undang SPPA pada pasal 8 tentang proses diversi.
bahwa diversi itu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan lapor dan teksus. Ayat 2, dalam hal diperlukan untuk melibatkan tenaga kesejahteraan sosial. Berarti bunyinya ini ketika diperlukan TKS, berarti bisa ikut dalam kegiatan. Tapi kalau tidak diperlukan, berarti TKS tidak bisa terlibat langsung. Itu poin pertama. Nah, poin yang kedua, Pak, izin bahwa kita sebagai TKS atau saya sebagai eksekutif Texas ini bahwa bukan cuma anak ABH yang kita dampingi ternyata berkaitan dengan dispensasi kawin juga atau anak yang mau menikah yang di bawah umur, kalau menurut peraturan Mahkamah Agung bahwa TKS juga sangat diperlukan dalam memberikan rekomendasi atau lapsus apakah layak atau tidak anak menikah. Ini jelas pada pasal 15 pada peraturan Mahkamah Agung bahwa hakim dalam mendengarkan mengenai anak yang mau dispensasi kawin diperlukan juga rekomendasi dari TKS. Dan yang paling terakhir ternyata juga bahwa berkaitan dengan KDRT juga TKS juga terlibat. Jadi saya mau bilang buat teman-teman yang baru bergabung sebagai TKS khususnya yang akan menghadapi masalah anak bahwa di lapangan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kira-kira begitu Pak. Apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak. Ya, sebentar ya. Mungkin jawab dulu dari pertanyaan dari Kang Rizal. Saya Ayu. Ya, dikasih Pak. Ya, mangga boleh dijawab oleh Kang Rama atau sama Teh Ayu nih untuk pertanyaan dari Kang Rizal. Nanti ya untuk yang mau bertanya satu-satu dulu. Ini mau dijawab sama Teh Ayu atau sama Kang Rama nih? Mangga Kang. Ayu, mana Ayu? Ya, boleh, Yuk, boleh. Ayu dulu deh. Tadi dengan Abang Rizal ya? Ya Bu, ya Mbak. Maaf sebelumnya tadi masih putus-putus di saya, cuma tadi saya dengar itu terkait untuk apabila diperlukan TKS ya untuk dalam proses diversi ya, benar nggak? Yang untuk yang pertama. Iya, pasal 8 itu, yang pasal 8 tentang diversi PPA. Iya, maksudnya kan ada kata-kata jika diperlukan ya, benar nggak? Tadi saya dengarnya seperti itu. Iya, pada pasal 8 kan tertuang seperti itu. SPPA. Jadi gini, kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman ya Bang ya, memang kalau di pasal tersebut jika diperlukan. Tapi kebanyakan untuk kalau di Provinsi Bangka Belitung sendiri ya, Provinsi Bangka Belitung sendiri dari teman-teman juga pekerja sosial yang ada di kota kabupaten, kalau untuk diversi memang biasanya mereka terlibat terus Bang. Karena kenapa? Dari awal ketika pendampingan BAP, terus laporan sosialnya juga dibuat, dan ketika ada diversi mereka selalu dihubungin. Baik itu anak yang sebagai anak pelaku maupun anak korban. Seperti itu. Tapi ada juga contohnya di BAP kita mendampingin, kita membuat laporan sosial. Ternyata ketika di diversi kita tidak dihubungin. Dan itu adalah miss di lapangannya. Kadang pekerja sosial itu mungkin bukan hanya di Bangka Belitung ya, tapi di provinsi-provinsi lain juga mengalami hal yang sama. Kita sudah melakukan pendampingan, laporan sosial juga sudah kita serahkan, tapi ketika diversi malah kita tidak dilibatkan. Karena APH juga ada beranggapan seperti ini ya, beberapa APH mungkin mereka beranggapan karena ada kata-kata jika diperlukan. Padahal ketika kita sudah melakukan laporan sosial, kita harus dilibatkan. Karena kenapa? Ketika diversi itu, misalkan dia adalah kesepakatannya anak dilakukan rehabilitasi di LPKS, itu otomatis dinas sosial itu akan terlibat. Dan kita juga sebenarnya harus mengetahui hal tersebut. Seperti itu. Cuma untuk selama ini yang saya alami sendiri dan teman-teman di Bangka Belitung kerjakan ketika sudah melakukan BAP dari awal, itu tetap runutnya dari diversi sampai ke pengadilan itu mereka pasti mendampingi dan APH-nya itu pasti menghubungi untuk PK-sosnya itu datang melakukan pendampingan saat diversi. Seperti itu, Bang.
Kalau di Gorontalo sendiri Bang Risannya gimana? Karena sering miss nggak kalau sama APH-nya? Enggak, Mbak. Memang di Gorontalo itu selama saja di selama saja di Sakti Peksos Anak aman-aman saja. Cuman kan sekarang kan saya kan non Kesos. Berarti saya jadi TKS. Yang jadi pertanyaannya itu, apakah kita akan mengikuti Undang-Undang SPPA pada pasal 8 itu atau tetap mengacu seperti biasanya? Karena biasanya tergantung APH kalau mereka paham juga sih aturan SPPA. Kalau nggak paham ya nggak usah terlalu terlibat kan? Iya, benar Bang. Jadi kalau saya sendiri ya Bang ya, saya juga mantan Sakti Peksos ya dari tahun 2015. Pasti bukan kinerja sih, kerjasama kita dengan APH itu sudah sangat baik. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, kita kerjakan saja yang sudah ada saat ini, kerjasama kita sudah baik. Dan saya juga menjamin ya, bukan menjamin tapi meyakinkan juga bahwa APH itu sangat memerlukan pekerja sosial maupun TKS. Karena kan tenaga kesejahteraan sosial ini adalah seseorang yang dididik dan dilatih dalam ilmu kesejahteraan sosial. Dan sekarang juga kan TKS juga sudah tersertifikasi ya. Jadi saya jamin mereka juga memumpuni dan APH pun mengakui tentang profesi kita ataupun skill kita sebagai Peksos maupun TKS seperti itu. Jadi jalanlah yang sudah ada sekarang karena kerjasama kita dengan APH itu sudah sangat baik. Gitu Bang. Terakhir Mbak, mungkin terakhir, soalnya sudah mau sholat ini. Ini Mbak, di pasal 67 tentang SPPA, bahwa TKS itu harus mempunyai keahlian khusus atau keterampilan khusus. Kan harus ikut diklat dulu. Bagaimana kasihan dengan yang baru-baru, yang dari relawan jadi TKS. Karena jujur ini Mbak, di lapangan ini kita kewalahan sebagai ex-Sakti Peksos. Apalagi kalau cuma berdua kan. Pokoknya kita, teman-teman relawan ini sudah bisa mendampingi dan bikin lapsos. Iya, izin ya Bang ya, itu kayak dilema di semua teman-teman se-Indonesia ketika relawan sosial sekarang jadi TKS dan kita menjadi multi layanan. Wah, jadi sesi curhat nih kayaknya nih di sesi ini nih. Izin ya Bang Rama ya. Nah, kalau untuk diklat pelatihan itu wewenang itu ada di sekretariat ya Bang ya, bukan di wewenang kita juga. Berharap saja semoga ada kebijakan yang baik untuk kita semua di mana kita memahami skill-skill yang harus kita mumpuni untuk pendampingan baik di semua klaster maupun multi layanan. Karena kalau di ABH sendiri bukan hanya ABH saja yang kita harus mempunyai skill, tapi skill juga di pendampingan lansia, disabilitas, dan PPKS lainnya gitu. Nah, cuma saran saya seperti ini untuk teman-teman yang masih belajar peralihan untuk multi layanan, kita kan sekarang sudah menjadi satu keluarga ya, satu tim. Kalau menurut saya, baiknya kita saling sharing, saling berbagi, dan bertanya ke teman yang sudah mumpuni untuk melakukan penangkapan ABH. Kalau saya sendiri, saya jarang menangani nabza. Nanti kalau seandainya saya ada penanganan nabza ataupun anak nabza, korban nabza, itu saya pasti akan menghubungi teman dari ex pendamping IPWL karena mereka yang memahami. Seperti itu aja sih Bang kalau menurut saya untuk saat ini. Karena kenapa? Karena untuk pelatihan dan segala macam itu memang pelatihan dari SPPA dari Kumham pun itu bergulir ya. Dari kejaksaan juga bergulir dan itu ada dibagi-bagi jatahnya untuk pelatihan tersebut, Bang. Kalau Bang Rama ada tambahan Bang Rama? Izin bertanya, Mbak. Sedikit kalau menambahkan tadi yang mengenai itu TKS kantor polisi selama ini APH itu izin Bang, ini menambahkan sedikit aja. Saya ini termasuk TKS tenaga kerja sosial dan di Kaltara ini hampir rata-rata TKS. Jadi mau nggak mau polisi itu selalu menghubungi kita gitu, dan kita pun selalu siap. Jadi mereka pun melibatkan semua dari pendampingan BAP hingga sampai putusan pengadilan tuh pasti TKS yang selalu ada hadir untuk mendampingi klien. Mungkin itu aja sih. Dan untuk tadi Bang Rijal yang dari Gorontalo, tadi saya menambahkan itu aja karena di sini hampir juga nggak ada yang dari ini pekerja sosial ini, jadi TKS aja. Mungkin itu aja Bang.
Oke, Izin Pak baik. bertanya. Terima kasih kepada Izin Pak sebentar ya, sedikit bertanya. kepada Kang Rama dan juga Teh Ayu yang sudah menjawab gitu ya pertanyaan dari tadi ya. Boleh Izin Pak sedikit bertanya. Sedikit kita Pak bertanya. batasi sampai satu atau dua pertanyaan lagi. Siapa nih? Bapak atau Izin Pak Ibu? sedikit bicara. Ya, mangga. Sedikit aja Pak. Ingin bertanya, Ya. Pak. Satu orang Assalamualaikum dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pekerja sosial rehabilitasi sosial dari Kabupaten Bulukumba. Izin bertanya. Ya boleh, mangga Bapak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sedikit saja Pak, perkenalkan nama saya Asma Mangkualan dari pekerja rehabilitasi sosial Kabupaten Bulukumba. Sedikit saya tanyakan terkait pembahasan tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Ada beberapa kasus yang sekarang saya tangani, kan sebelumnya saya adalah pendamping disabilitas, tapi karena adanya kebijakan untuk multi layanan, dan kebetulan yang biasa menjalankan proses anak yang berhadapan dengan hukum adalah teman saya. Teman saya sekarang meninggal dunia. Yang saya pertanyakan, bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum ini dalam hal ini sebagai saksi, apakah wajib dihadirkan sebagai saksi di pengadilan? Karena beberapa hari yang lalu saya orang tuanya keberatan dan melihat kondisi anak ini memang sedikit trauma dengan hal-hal yang kelihatan baru dilihatnya, terutama ketika berada di kantor polisi dan bertemu dengan orang baru yang dipertanyakan tentang kasus yang dialaminya. Apakah wajib dihadirkan di pengadilan? Itu saja Pak, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Saya aja jawab. Jawab ya. Izin. Tadi dari siapa Bang? Siapa tadi namanya? Asnawi. Kang Asnawi. Asnawi. Asnawi ya? Dari Bulukumba ya? Iya Pak, dari Bulukumba. Oh, dari Asnawi dari Bulukumba. Jadi tadi pertanyaannya, sebelumnya pendamping disabilitas ya Bang ya? Disabilitas, jadi fungsi fungsional, bagaimana jika saksi di pengadilan itu wajib atau tidak, gitu ya? Ya, tapi kan orang tua dari saksi anak ini keberatan untuk dihadirkan di pengadilan karena melihat kondisi anak ini yang kayak trauma atau bagaimana kondisinya Pak? Ya, siap. Gini Bang, izin Bang menjawab Bang. Pengalaman Ya, saya selama di lapangan, ketika kita kan sebelum H-1 itu sudah dipanggil semua untuk besok hadir sidang ya, misalkan jam 10 Bang, gitu kan. Ya, nah nanti setelah hadir semua, nanti sebelum sidang itu, kalau pengalaman saya di sini Bang, anak selalu ditanya, kamu siap nggak dipertemukan dengan pelaku? Kalau anak bilang tidak, pelaku dibawa dipisahkan. Jadi nanti anak saksi itu diperiksa sendiri tanpa ada pelaku. Seperti itu Bang, kalau untuk di sini Bang. Jadi dari APH-nya juga udah pasti menanyakan duluan. Jadi sebelum dia sidang, dia sudah menanyakan duluan. Kalau memang si korban tidak berkenan, ya dipisah. Dan anak diperiksa, saksi diperiksa sendiri, tidak digabung. Seperti itu Bang. Dan itu. Tapi Pak, seumpama anaknya ini keberatan untuk dihadirkan di tempat persidangan, intinya dia tidak mau tinggalkan rumahnya. Bagaimana itu Pak? Paling keberatan. Ya begini Bang. Jadi kalau misalkan dia keberatan tidak mau hadir ke pengadilan. Halo? Ya Bang? Ya Pak. Ya. Jadi kalau dia keberatan tidak mau dihadirin di pengadilan, biasanya kejaksaan menyediakan tempat Bang. Terpisah sendiri, nanti didampingin dengan pekerja sosial atau TKS. Saya biasa mendampingi, nanti di situ bisa lewat via Zoom. Jadi anak nanti menjelaskan di ruangan sendiri.
diperiksa sendiri dan didampingin oleh Peksos. Jadi anak aman, tidak bertemu dengan pelaku maupun tidak datang ke tempat pengadilan. Seperti itu, Bang. Oh, iya, Pak. Ya, yang biasa dilakukan seperti itu. Oke, Bang? Ya, Pak. Makasih jawabannya, Pak. Ya, Ya, makasih, Pak, siap. jawabannya. Nanti bisa disampaikan langsung ke kejaksaannya, sama jaksanya dan hakimnya. Mereka siap menerima masukan dari pekerja sosial. Siap. Itu aja, Bang. Bang, Oke. Baik. Oke, Dari Teh Ayu ada tambahan? izin ada ya, Bang, izin Bang bertanya Bang. lagi lihat di yang di chat ya, Kang Oh iya, Rikam boleh. ya. Nah, Boleh, Teh. itu Bisa. ada yang bertanya dari tadi apa ya? Sebentar. Ditanya. Mana ya? Dari mana tadi atas? Oh ini, dari Mbak Nani. Nah, jadi kalau di kolom chat itu kasusnya itu adalah anak yang sudah penyelesaian pembinaan di LPKA, tapi tidak dijemput keluarganya, sebelumnya tinggal sama pamannya, namun pamannya pun tidak pernah menengok si anak selama di LPKA, dan saat ini anaknya itu sepertinya ini ya, nggak tahu harus diam di mana ya, Mbak Nani ya. Kalau dari kasusnya tadi, untuk pulang ke rumah pamannya juga anak tersebut tidak mempunyai ongkos. Akhirnya petugas LPKA yang memberikan uang untuk anak tersebut pulang. Iya, Nah, betul, Teh kita Ayu. teman-teman, ya izin ya Mbak Nani ya. Ya, mohon maaf saya nggak Iya. bisa buka video ya. Iya, nggak Mohon apa-apa. sarannya, Teh Ayu. Iya, izin teman-teman, izin juga Mbak Nani. Kalau menurut saya sendiri, jadi kita berkaca dalam proses pengasuhan anak ya. Tadi di penyampaian materi saya tadi, saya ada menyampaikan terkait pengasuhan alternatif. Di mana yang perlu teman-teman tahu juga bahwa pengasuhan alternatif itu ada keluarga inti, keluarga besar, itu foster care atau pengasuhan, adanya perwalian, habis itu adalah pengangkatan anak ataupun adopsi, dan terakhir kali adalah lembaga kesejahteraan sosial anak ataupun biasanya kita kenal namanya panti anak. Nah, untuk kasus ini itu ada kok Mbak, pernah juga saya alami juga di sini ya, terjadi di sini, dan di mana bahwa anak ini kalau kita lihat orang tuanya udah nggak ada, keluarga intinya pun sepertinya tidak peduli juga dengan anak ini. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau untuk perwalian sama foster care, karena ini bukan anaknya juga sudah dewasa, lebih baik kita pengasuhan alternatifnya itu adalah ke panti. Karena kenapa? Anak ini kalau seandainya dia hanya diam sendiri, kalau bahasa kita tuh nggak ada yang ngurusin dan segala macam, takutnya anak itu akan kembali lagi melakukan tindak pidana. Nah, pernah juga saya mendapat rujukan juga dari salah satu di Kabupaten Bangka Tengah di sini, anak itu merantau di Bangka Belitung. Dia melakukan pencurian. Dia itu mencurinya itu ada di tempat orang yang dia tinggal, yang menampung si anak tersebut. Nah, ternyata waktu kami selidiki laporan asesmennya itu, laporan sosialnya itu, anak itu tidak mempunyai keluarga sama sekali. Nah, keluarga itu ada di Palembang waktu itu. Nah, pada akhirnya saya dengan PK Bapas itu merujuk anak itu untuk rehabilitasi dulu di sentra Budi Perkasa, dan nanti akan dilakukan reintegrasi untuk mencari orang tuanya di sana. Hanya beda dengan kasus saya ini adalah anak itu masih mempunyai keluarga di Palembang. Nah, sedangkan untuk kasus yang Mbak Nani itu sendiri, ini keluarganya sudah nggak peduli. Jadi kita mengupayakan untuk pengasuhan alternatif saja Mbak Nani, kalau menurut saya sendiri. Karena kenapa? Biar anak ini juga ada yang mengontrol. Kalaupun misalnya dia tidak sekolah ataupun putus sekolah, nanti kita rujuk ataupun kerjasama, intervensinya itu adalah dilakukan untuk sekolah lanjutannya paket A, paket B, atau paket C. Kalau menurut saya sendiri itu penyelesaian seperti itu aja Mbak Nani. Karena kalau dia harus keluar dari LPKA dan tinggal sendiri, nggak jelas biarlah dia mereka HP, ke TV, ke HP. Kesejahteraan sosial anak. Tapi untuk mencari LKS-nya sendiri, LKS-nya sendiri itu kita harus kerjasama juga dengan dinas sosial. LKS mana yang bisa kita rujuk untuk menerima anak ini. Gitu Mbak Nani, kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Teh Ayu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Bagaimana nih dari Teh Ayu sama Bang Rama, mau ditambah pertanyaan lagi atau sudah cukup? Izin Bang, bertanya Bang. Ini deh, satu lagi.
Oh, boleh. Satu lagi terakhir ya. Jadi, nggak boleh nih siapa yang open mic. Mangga dipersilakan. Assalamualaikum saya udah warahmatullahi rasit, Kak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu nih. Wabarakatuh. Oh, boleh, Bapak Kamaludin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bapak. Saya Kamaluddin, pendamping disabilitas di Sulawesi Barat. Ya, saya sangat berterima kasih dengan adanya pendidikan Peksos, karena tentunya banyak ilmu yang tentunya kami dapat ini dari teman-teman Sakti Peksos. Tentunya tentang mengenai pendampingan IPH. Tadi materi pertama dalam SPPA itu mendampingi secara jauh maupun langsung. Ini maksudnya seperti apa, Bang? Saya lupa pasalnya tadi, pasal berapa. Tapi mungkin bisa dijabarkan mendampingi secara jauh maupun langsung ini maksudnya seperti apa. Kemudian untuk ABH pelaku itu biasanya untuk pelaku itu, Bang, yang dampingi biasanya dari Bapas, PK Bapas. Dan apabila pelaku ini bisa jadi saksi, maka mungkin biasa teman pendamping Peksos ataupun PKS yang mendampingi kalau pelaku itu menjadi saksi juga gitu. Kemudian ini membuat laporan perkembangan anak secara berkala setiap bulannya kepada Bapas. Nah, ketika diversi ini anak dikembalikan kepada orang tua, namun ada syarat, mungkin anak ini mendapatkan sanksi sosial ketika dipulangkan dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, ketika anak ini mendapatkan sanksi sosial, nah apakah kita selaku pendamping itu wajib untuk membuat laporan perkembangan anak secara berkala setiap bulannya kepada Bapas, seperti itu, Bang. Kemudian untuk lapsosnya, Bang, kita ini di bahasa klien atau PM, karena ketika kita berbahasa di lapsos itu klien, maka mungkin itu lebih ke jasa. Namun kita selaku pendamping itu mungkin ketika kita mendampingi korban, mungkin itu adalah penerima manfaat pendampingan terhadap kita selaku perwakilan dari Kementerian Sosial, seperti itu. Kemudian untuk pembuatan lapsos juga, Bang, mungkin saran saya ketika anak itu sebagai pelaku dan dia juga saksi, maka dalam pembuatan lapsosnya itu mungkin kita pada masalah yang dihadapi anak, karena kita mungkin ingin melihat ketika kita lakukan home visit, ya, lingkungan secara sosial dengan masyarakat anak, itu ketika orang tuanya kita melakukan asesmen kepada orang tuanya dan mengatakan, oh anak saya itu memang nakal, sering mencuri sering mengambil barang milik orang lain. Saya kira itu mungkin tidak ini langsung dimasukkan dalam lapsos untuk memberatkan si anak. Jadi kita terfokus kepada apa yang dipermasalahkan terhadap anak ini, tidak menambahkan untuk memberatkan anak selaku pendamping. Kemudian untuk bahasa trauma, mungkin terkadang juga kita melakukan home visit, wawancara, asesmen terhadap keluarga korban. Ketika kondisi anak kita melihat ada kelainan, itu mungkin tidak menggunakan bahasa trauma, tapi kita hanya menceritakan kondisi anak. Mungkin anak menjadi pendiam setelah terjadi kejadian terhadap anak, sering menyendiri. Nanti kita memberikan aksesibilitas, koordinasi terhadap mungkin psikologis itu. Ya mungkin cukup, Bang, seperti itu, Bang. Nanti mungkin materinya bisa di-share, Bang. Oke, baik. Siap, udah di-share ya, Bapak. Dilihat jadi kalau nggak benar. Mungkin pertanyaan terakhir ya untuk ininya. Mungkin boleh dari Teh Ayu atau Kang Rama dipersilakan untuk menjawab ya. Pertanyaan terakhir ya, Kang Teteh. Bapak Ibu. Satu pertanyaan tapi beranak. Iya, banyak ya. Nanti dibagi sama Ayu ya. Jawabnya. Iya, dibagi-bagi. Bagi-bagi aja. Tadi yang pertama tuh mendampingin jauh secara online ya. Tadi apa tuh, Bang? Yang pertama tuh yang mendampingi kasus secara jauh maupun langsung, Bang. Mendampingi maupun langsung.
pendampingan seperti apa ya kan? Ya ini contohnya nih Bang, contohnya saya pernah mendampingi kasus anak itu korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Waktu itu dia di Kaltara, tapi dia aslinya orang Sulteng, artinya aslinya orang Sulteng. Jadi setelah berjalannya kasus, pada saat mau sidang, anak dibawa kabur dengan ibu kandungnya. Dibawa kabur dengan ibu kandungnya ke Sulawesi Tengah, di mana itu kampung aslinya. Padahal saat bersama polisi sudah dibilang, ibu tolong anaknya jangan kemana-mana, nanti hadir sidang di sini. Akhirnya dia kabur, kondisi waktu itu tidak ada, kita bingung mau hubungin kemana nih, di telepon nggak bisa. Akhirnya saya komunikasikan dengan pendamping resos yang ada di Palu, yang ada di Sulteng, tempatnya di daerah mana waktu itu saya lupa itu si ini ya. Jadi dihubungi, saya bilang saya minta tolong datang ke tempat itu, apakah ada anak atas nama ini. Ternyata pas didatangin sama pendamping resosnya, anaknya ada A1, cuman belum dikabarin. Setelah besoknya dia kabarin kalau anak ini adalah korban dari kasus ini. Jadi waktu itu sidangnya saya dampingin secara online dari jauh, karena anak ini sudah memiliki kedekatan dengan saya. Akhirnya saya telepon dulu, nanti sidang, nanti saya kasih motivasi, saya kasih masukan, kamu nggak usah takut ke sini. Jadi itu Bang, saya melakukan sidang secara online, secara jarak jauh. Seperti itu, kalau penjelasan yang itu. Terus yang kedua tentang apa tadi ya Bang ya? Saya tadi banyak betul pertanyaannya nih Bang, sampai yang kecatat yang bawa-bawa aja tadi. Kalau sidang secara online itu seperti itu. Saya tetap bisa dampingin dari jarak jauh. Dengan menggunakan Zoom ya Bang, bersama para APH. Terus yang kedua tadi apa ya Bang? Halo Bang, izin Bang. Tadi cepat, tadi yang kedua nggak sempat kecatat karena putus-putus. Anak pelaku Bang. Untuk bagaimana tadi? Biasanya kalau di wilayah kami itu anak pelaku yang dampingi adalah Bapas. Nanti ketika pelaku ini lebih dari satu dan dia saling menyaksikan, maka dia akan jadi saksi dan dimintai keterangan. Barulah Peksos atau TKS yang dimintai untuk mendampingi dan dibuatkan lapsos. Seperti itu Bang. Halo? Anak sebagai pelaku didampingi Bapas. Ya. Terus Bang? Nanti ini kan tadi kita untuk yang didampingi oleh Peksos tadi saya katakan bahwa anak pelaku, korban dan saksi. Namun seperti biasanya untuk pelaku di sini itu adalah ditangani oleh Bapas Bang. Nanti ketika pelaku itu jadi saksi dan dimintai keterangan di BAP, maka ketika dia jadi saksi, maka dimintalah oleh penyidik untuk didampingi oleh TKS maupun Peksos. Seperti itu Bang. Oh iya Bang. Izin Bang, pengalaman juga nih Bang, saya Bang. Kalau di sini itu pelaku ditangani oleh Peksos, di korban ditangani oleh Bapas. Awal-awal mulanya Bang. Jadi ini kebalikannya nih. Ya ini kita sharing ya Bang, kita sharing ya. Saya juga pernah ngalamin hal yang seperti ini. Tapi dengan berjalannya sering waktu, saya sih memberikan maksudnya kepada APH, khususnya polisi, bahwa kami itu juga menangani korban dan saksi, melakukan pendampingan. Tapi setelah saya masuk, ya cuman mereka masih aja tetap belum menghubungi kita pada saat ada saksi atau korban. Tapi dengan berjalannya waktu, jaksanya juga udah paham pelan-pelan, ya akhirnya sekarang ketika ada kasus, dia pelaku, dia saksi, dia korban, selalu menghubungi kerja sosial. Ini persis Bang, pada saat saya awal dulu seperti ini Bang. Ini mungkin perlu pelan-pelan komunikasi yang baik, maksudnya komunikasi ke APH, khususnya polisi, pelan-pelan disampaikan, walaupun nanti mereka bertahap tuh, nggak langsung menghubungi kita gitu kan. Saya juga pernah alamin seperti ini Bang gitu. Jadi sama persis kasusnya seperti saya yang alami gitu. Mungkin pertanyaan untuk selanjutnya bisa, ayo ya, yuk bisa ini soalnya banyak banget. Ya mangga Teh Ayu bisa dijawab.
Izin pertanyaan selanjutnya tadi apa ya? Karena Gak ini apa-apa. banyak Ini di versi anak kembali ke fungsi sosial. Gimana tadi Bang? Saya juga cepet. Bang putus-putus. Ketika di versi, maaf Bang, ketika dilakukan diversi dan mendapat kesepakatan mufakat bahwa damai namun mendapatkan sanksi sosial. Halo Bang, nggak jelas Bang, gimana Bang? Atau ya halo. Halo, gimana Bang? Ya. Halo. Aman. Ketika dilakukan diversi dan kemudian dikembalikan kepada orang tua, namun itu bersyarat mendapatkan sanksi sosial terhadap anak. Nah, tadi disampaikan ini Peksos ataupun TKS itu wajib membuat laporan perkembangan anak secara berkala setiap bulan kepada Bapas. Namun hal lain yang terjadi di wilayah kami, Bang, itu ketika mendapatkan sanksi sosial yang membuat peninjauan langsung ke anak tadi itu adalah Bapas, seperti itu. Oke, mungkin ayo yuk. Baik, izin ya Bang Kamaludin. Itu di hasil diversinya memang tertuang diktumnya itu sanksi sosial ya. Karena kalau sanksi sosial ini kan kayak apa ya, agak aneh gitu. Karena sanksi sosial itu kayak apa ya, kayak harus yang lebih ke melabeling anak gitu. Mungkin ke pelayanan masyarakat ya Bang ya, untuk tindakannya, tindakan hasil diversinya ya. Iya, ya. Ya. Jadi kalau untuk ini ya, kapan ya saya, kalau nggak salah tuh 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saya juga ada penanganan kasus itu persetubuhan, tapi hasil persidangannya, saya sampai persidangan nih. Persidangannya itu adalah putusannya anak dikembalikan orang tua, melakukan pelayanan masyarakat untuk kayak wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan, ke Bapasnya, dan dipantau oleh pekerja sosial selama 6 bulan. Itu ada diktumnya situ. Tertuang banget itu kata-kata yang di putusannya itu. Nah, jadi gini, dari mereka itu kita laporan perkembangannya itu nanti kita kesepakatan aja Bang. Memang untuk pemantauan dan peninjauan itu dilakukan oleh Bapas, memang benar. Tetapi ketika memang mereka memerlukan pekerja sosial untuk memberikan laporan perkembangan itu kalau menurut saya sendiri itu nggak masalah. Apalagi kalau misalkan di putusannya itu, di diversinya itu disebutkan memang pekerja sosial ataupun TKS itu harus memberikan laporan perkembangannya. Nah, laporan perkembangannya ini, kalaupun misalnya selama 6 bulan, kita bikin aja selama 1 bulan. 1 bulan pertama perkembangannya gimana, apakah ada perubahan dari anaknya. Terus bulan kedua bagaimana, dan sampai di bulan yang terakhir sesuai dengan putusan tadi ataupun hasil diversi tadi. Nah, kenapa kita memberikan ke Bapas? Karena Bapas juga nanti kan bisa memantau juga. Dan mereka juga kan pasti ada membuat laporan juga hasil pemantauan mereka selama memantau anak tersebut. Jadi bisa di-matching apakah hasilnya sama dari laporan perkembangan kita dan lapor perkembangan yang Bapas buat sendiri. Gitu. Kalaupun misalnya tidak ada yang match ataupun ada miss antara laporan perkembangan itu, nah kita diskusikan lagi ke mereka langkah yang terbaik untuk rencana intervensi ataupun intervensi apalah saja yang akan kita lakukan untuk penanganan anak tersebut. Seperti itu, Bang. Putus-putus ya suara saya. Oke, baik. Aman teh. Sudah terjawab Kang atau Bapak Kamaludin? Ya, terima kasih. Suara saya putus-putus kah? Aman. Ya. Oke, baik. Suara saya putus-putus sudah kayaknya. Terjawab ya. Aman teh. Nah, oke gitu. Nanti boleh mungkin kalau ada yang masih belum ditanyakan atau masih kurang puas jawabannya, mungkin boleh tanyakan ke IG-nya Teh Ayu ataupun Kang Rama ya. Mungkin boleh ditulis di kolom komentar aja ya, karena kalau via webinar ini yang satu Bang, belum dijawab Bang. Masih ada lagi ya? Oh iya, mangga boleh. Ya, yang masalah laporan sosialnya itu kita menggunakan bahasa klien atau PM. Oh, ini bahasa nih, Kang Rama atau Teh Ayu. Bahasanya pakai klien atau PM. Mangga, Kang Rama atau Ayu aja. Ayu. Ini di Teh Ayu katanya putus-putus, Kang. Mungkin Kang Rama bisa menjawab. Izin teman-teman, di saya putus-putus suaranya. Jelas kok Mbak, jelas. Mungkin Kang Rama bisa menjawab, Kang. Boleh. Tolong. Ya. Tadi izin Bang, apa tadi Bang? Dalam laporan sosial. Ya, kita menggunakan bahasa klien atau PM ketika kita mendampingi. Ya. Klien Bang. Klien ya. Klien. Oke. Ya, ada lagi?
Kang atau Bapak Kamaludin? Sudah ya? Makasih. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu Bisa Kamaludin share semuanya, jikalau ada yang belum terjawab bisa ditanyakan via WA ataupun via IG, boleh ya, Kang Rama atau Teh Ayu? Boleh. Ya, boleh, mungkin boleh. Kang Ikam, sebelum ditutup, saya mau ngasih pantun dong buat teman-teman ada di ini peserta. Boleh dong. Boleh Mangga, ya? Kang. Ya. Ada 2 pantunnya sedikit ya. Buat ini. Jalan-jalan ke Pasar Baru. Jangan lupa jalan ke Braga. Makanan cantik yang kayak Ayu, jangan lupa ada yang jaga juga kayak Rama. Terus satu lagi ada satu lagi. Makan pisang goreng pakai keju. Jangan lupa tambahin singkong. Kalau Anda pengen maju, kuliahnya di Poltekkes Bandung dong. Wah. Terima kasih. Oke, Terima kasih baik. untuk Kang Ikam. Terima kasih. Dan juga Teh. Teh Ayu ada yang ingin disampaikan, Teh? Atau tutup kameranya juga boleh, Teh. Kelas pantun. Aduh. Bentar, suara saya ini nggak jelas nggak? Ini saya putus-putus dari tadi. Jelas, Mbak, jelas. Aduh. Suaraku putus-putus. Kita tolong ya, materinya di-share. Bang, siap. Kalau bisa Bang, contoh lapsosnya juga Bang. Betul. Aplikasi yang bagus. Yuk, ayo. Halo, masih putus-putus kah suara saya? Kita pamitan yuk. Ayo, ada yang mungkin disampaikan? Tadi pantunnya udah lewat. Mohon juga dikirim contoh lapsosnya Pak, supaya minta tolong ya materinya di-share. Karena kami baru semua dan Sakti Peksos kami sudah lulus P3K. Siap Kakak, insya Allah cepatnya. Ayo. Baik, teman-teman, makasih ya atas waktunya. Halo, teman-teman. Ya, makasih ya atas waktunya. Makasih juga sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan materi kami. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf, izin kalau ada penyampaian yang kurang ataupun belum puas dengan jawaban saya, karena pada dasarnya kami bukan alat pemuas ya teman-teman ya. Iya, Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat materinya. Tadi saya sudah share nomor WA saya, kita saling sharing, berbagi. Insya Allah kalau dia bisa saya jawab, nanti akan saya jawab dan saya bantu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kang Ikam bisa ditinggal ini? Makasih Bu Ayu. Lagi cantik-cantik.